Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi dokter dan kakak-kakak, perkenalkan saya Gusia Yusri Suri Safira dengan NIM N101230087 dari kelompok 7. Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan EMT atau manual muscle test, yaitu dorsofleksi dan inversi dari ankle. Pertama-tama saya akan melakukan dorsofleksi ankle terlebih dahulu. Baik, di sini pertama-tama saya minta pasien untuk duduk di samping bed dengan posisi kaki menggelantung seperti ini. Kemudian saya sebagai pemeriksa berada duduk di depannya dengan paha saya sebagai penumpul dari kaki pasien. Nah, saya akan meletakkan tangan saya di bagian posterior kaki, lebih tepatnya di atas malleolus. Kemudian satunya lagi itu di bagian di bagian dorsal dari kaki. Permisi Ibu. Nah, kemudian di sini saya minta pasien untuk menggerakkan kakinya ke arah atas. Ibu bisa digerakkan ke arah atas. Nah, kemudian ke bawah, ke arah bawah ya. Di sini pasien bisa menggerakkan kakinya secara maksimal melawan tekanan yang diberikan, yang dimana artinya untuk hasilnya itu 5 ataupun normal. Nah, kemudian untuk pergerakannya itu juga kita bisa minta pasien untuk melakukan gerakan. Bisa Ibu digerakkan kakinya ke arah atas. Ya, di sini kita bisa lihat meskipun tanpa tahanan itu untuk chrome-nya itu juga bagus atau maksimal, dimana untuk hasilnya itu kita berikan nilai 3. Kemudian untuk menilai dari kontraksi ototnya, kita bisa lakukan palpasi di bagian di atas malleolus. Ibu bisa digerakkan kakinya ke atas. Nah, di sini juga kita bisa merasakan adanya kontraksi-kontraksi otot yang dimana menandakan bahwa pasien itu mendapatkan nilai 1 untuk kontraksi ototnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan inversi ankle. Nah, untuk pemeriksaan inversi ankle itu posisinya sama seperti ini. Pasien duduk di samping bed dengan posisi kaki menggelantung, tapi di sini agak sedikit plantar fleksi ya Ibu ya, seperti ini. Nah, kemudian kita sebagai pemeriksa juga di bagian sini, di bagian depan pasien untuk menilai dari pergerakan pasien. Nah, kemudian saya akan minta pasien untuk menggerakkan kakinya agak ke bawah, ke arah bawah, kemudian ke bagian tengah. Iya, baik. Ibu di sini saya akan meletakkan salah satu tangan saya di bagian posterior dari posterior tibialis. Kemudian di sini saya akan meletakkan salah satu tangan saya di bagian dorsal kaki. Ibu bisa digerakkan ke bawah, kemudian ke arah tengah. Nah, baik di sini Ibu bisa melakukan gerakan di mana dengan tahanan dari yang saya berikan secara maksimal, yang dimana itu mendapatkan poin 5. Kemudian untuk melakukan penilaian terhadap pergerakan dari ototnya itu kita bisa minta pasien untuk melakukan gerakan yang sama. Ibu bisa diarahkan ke bawah Ibu kakinya, kemudian diputar ke dalam. Nah, di sini pasien juga bisa melakukan gerakan secara maksimal, yang dimana untuk ROM itu juga bagus, maksimal dengan nilai 3. Kemudian kita bisa menilai untuk kontraksi dari otot-ototnya dengan cara melakukan palpasi di bagian tendon di daerah malleolus. Kemudian Ibu bisa digerakkan seperti yang tadi, ke bawah, kemudian ke tengah. Nah, di sini kita bisa merasakan adanya kontraksi dari otot-otot di bagian yang saya palpasikan tadi, yang dimana untuk nilainya kita berikan 1. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sama, di mana saya akan minta pasien untuk melakukan gerakan dorsifleksi dengan gerakan mengangkat kakinya ke arah atas, dan di mana di sini saya akan melakukan palpasi juga di arah otot tibialis. Nah, di sini saya bisa merasakan adanya kontraksi, tapi di sini tidak ada pergerakan yang terlihat. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan tes di bagian inversi ankle, di mana saya juga akan melakukan palpasi di bagian otot tibialis di atas malleolus, di mana saya akan meminta pasien untuk mendorong ke bagian medial atau ke bagian tengah. Baik, di sini saya tidak bisa melihat adanya gerakan, tapi di sini saya bisa merasakan adanya kontraksi dari otot yang saya palpasi tadi. Baik, untuk nilainya itu kita peroleh skor 1 dikarenakan hanya bisa merasakan kontraksi dari otot-otot, tapi tidak ada pergerakan dari sendi-sendi.
Baik, izin menjelaskan untuk otot-otot yang bekerja pada dorsifleksi dan juga inversi dari ankle, yaitu tibialis anterior dan juga tibialis posterior. Nah, untuk skornya itu ada dari 5 sampai 0, di mana 5 itu gerakannya full round, di mana dia bisa melawan tahanan secara maksimal. Kemudian nilai scoring 4 itu diberikan apabila dia bisa menggerakkan dengan full round, tapi dia itu diberikan tahanan optimum. Kemudian skor 3 diperoleh apabila dia bisa menggerakkan full round tanpa tahanan. Kemudian skor 2 diberikan dia bisa menggerakkan ROM tapi hanya setengahnya, tapi tanpa tahanan. Kemudian 1 diberikan apabila hanya ada kita lihat kontraksi pada saat dilepas tapi tanpa adanya gerakan secara kuat. Kemudian terakhir itu 0, sama sekali tidak ada pergerakan dari situ. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.